Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam materi manajemen sistem basis data. Kali ini kita akan mempelajari tentang aljabar relasional ya, bersama-sama pada pertemuan ke-6 ini. Jadi kita akan mempelajari tentang aljabar relasional ya. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang pengertian aljabar relasional atau relational algebra, kemudian macam-macam operator basis data relasional apa saja. Kemudian nanti kita juga akan membahas tentang kamus data dan katalog sistem. Ya. Diharapkan pada perkuliahan kali ini Anda mampu menjelaskan tentang aljabar relasional, kemudian Anda mengerti macam-macam operator basis data relasional beserta contohnya, dan juga Anda mampu untuk menjelaskan tentang kamus data dan katalog sistem. Baik, kita mulai tentang pembahasan tentang aljabar relasional. Aljabar relasional adalah sekumpulan operasi yang digunakan untuk melakukan proses manipulasi data dalam rangka untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dari sebuah basis data. Secara umum itu dibagi dua, ya, masing-masing nanti ada kaitannya dengan operasi himpunan. Ya. Dulu mungkin di SMA sudah belajar tentang himpunan. Nah, nanti di sini akan dibahas sedikit tentang himpunan. Kemudian bagaimana hubungannya dengan aljabar relasionalnya. Kemudian nanti yang kedua adalah operasi khusus ya, yang dikembangkan untuk basis data relasional seperti select, project, dan join. Ya. Baik, kita mulai. Yang pertama tentang union atau biasa kita sebut dengan istilah gabungan. Mungkin di SMA dulu masih ingat teori tentang himpunan. Jadi di dalam teori himpunan, union atau gabungan itu artinya adalah menggabungkan dua buah himpunan dan dilambangkan dengan huruf seperti itu, U ya. Jadi union, kita ingat huruf U. Nah, sebagai contoh misalnya ada sebuah himpunan A, masing-masing anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Jadi ada 4 buah anggota dari himpunan A, dan B ada 4 buah anggota juga, masing-masing 4, 5, 6, 7 ya. Nah, gabungan dari kedua himpunan A dan B ini dengan cara kita menggabungkan semua anggota himpunan dari kedua himpunan A dan B. Jadi di sini hasilnya adalah kalau kita gabungkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, 4-nya karena ada di kedua himpunan itu cukup hanya dituliskan sekali. Sehingga dapat dituliskan seperti ini ya. A union B ya, adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah hasil ya, hasil penggabungan dari dua buah himpunan ya. Nah, kita ingat dulu sering himpunan ini biasanya dinyatakan dalam bentuk diagram Venn seperti ini. Ini adalah himpunan semesta di mana anggotanya terdiri dari himpunan A dan himpunan B. Jadi merupakan gabungan dari himpunan A dan himpunan B. Nah, bagaimana union ini digunakan di dalam aljabar relasional ya. Jadi dia di sini fungsinya union ini adalah menggabungkan semua baris dari dua buah tabel. Ingat ya, tabel itu kadang dinyatakan dalam bentuk relasi ya. Tabel dan relasi itu dianggap sama pengertiannya. Nah, jadi union di sini adalah menggabungkan semua baris dari dua buah tabel, dan kedua tabel tersebut harus sesuai. Jadi atributnya dan tipe datanya harus sesuai. Jadi dinotasikan di sini adalah ini adalah nama relasi 1 atau nama tabel 1 dilambangkan dengan R1, dan nama relasi 2 atau tabel 2 dilambangkan dengan R2, maka akan menghasilkan gabungan dari kedua buah tabel itu.
Contohnya begini. Jika ada tabel 1 ya, terdiri dari 2 buah atribut, masing-masing name dan course ya, course-nya. Jadi ini adalah namanya sistem MCS, kemudian database ya, kursusnya, kemudian database MCS dan algebra seperti ini. Kita gabungkan ya dengan kedua buah tabel, dengan tabel yang kedua ya, masing-masing adalah data mining ya, dan writing ya. Maka akan menghasilkan sebuah tabel di mana isi tabel ini merupakan gabungan dari kedua tabel ini. Ini adalah union. Kemudian ada lagi yang berikutnya adalah aljabar relasional, adalah intersection, atau dalam bahasa Indonesia atau di teori himpunan kita istilahkan sering dengan istilah irisan ya. Di dalam teori himpunan, irisan ini berarti perpotongan antara dua buah himpunan di mana anggotanya terdapat pada kedua himpunan tersebut. Dilambangkan lambang seperti ini, seperti huruf M ya, seperti huruf N ini, kebalikan dari U, union. Contohnya misalnya begini. Ada himpunan A yang anggotanya adalah A, B, C, dan E, dan himpunan B ini anggotanya ada B, C, F, G, dan H. Nah, bila kedua himpunan ini kita iriskan, ya, maka irisan himpunan A dan B-nya adalah B dan C. Ya. Artinya, ya, kedua anggota B dan C ini terdapat di kedua himpunan ini. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk persamaannya seperti ini. A irisan B sama dengan B dan C. Jadi B dan C ini terdapat pada kedua himpunannya, masing-masing A dan B. Jadi kalau kita lihat pada gambar ini, ya, B dan C-nya terletak di tengah-tengah ini, yang diarsir. Nah, ini intersection, ya, perpotongan dari dua buah himpunan, atau sering disebut dengan istilah irisan atau intersection ya. Ini adalah diagram Venn-nya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau dinyatakan di dalam aljabar relasional untuk tabel ini? Intersection ini akan menghasilkan sebuah daftar yang berisi hanya record-record yang terdapat pada kedua tabel. Dan kedua tabel tersebut juga harus saling bersesuaian. Jadi, kalau kita nyatakan dalam bentuk notasi, ada tabel 1 dan tabel 2. Sini disebut dengan relasi 1 dan relasi 2. Kita iriskan keduanya, kita intersection, ya, kita intersect. Jadi ini diiriskan, R1 dan R2 akan menghasilkan irisan. Jadi akan menghasilkan sebuah tabel di mana isi tabel ini merupakan data yang terdapat pada tabel R1 dan tabel R2. Contohnya begini, perhatikan. Pada tabel 1 ini ada dua buah atribut, name dan course-nya ya. Sistem ini B, CS, nama simbol kursusnya. Kemudian database dan database juga, ini keduanya ya. Nah, kita iriskan dengan tabel 2 ini, sehingga kalau kita perhatikan ya, ini sistem BCS ini dua-duanya terdapat pada tabel ini, tabel 1 maupun tabel 2. Dan yang kedua adalah database MCS, ini juga database MCS terdapat di tabel 1 dan tabel 2. Sehingga dari sini akan menghasilkan sebuah tabel di mana hasilnya ini berupa tabel dengan anggota ya, dengan bukan anggota tapi data merupakan hasil perpotongan atau irisan dari kedua tabel ini. Nah, ini yang disebut dengan intersection ya, irisan. Berikutnya adalah difference atau selisih ya. Selisih. Jadi kalau di dalam himpunan, teori tentang himpunan,
selisih dari dua buah himpunan itu akan menghasilkan sebuah himpunan yang seluruh anggotanya itu bukan dari anggota himpunan yang lainnya, ya. Jadi benar-benar anggotanya itu murni hanya sebagian dari sebuah himpunannya. Jadi kalau ada yang sama itu bukan bagian dari itu. Contohnya seperti ini. Perhatikan. Misalnya ada himpunan H, di mana anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Ya. Dan B, anggotanya 2 dan 3. Ya. Selisih himpunan A dan B ini sama kita mengurangkan, ya, mencari selisih dari anggota kedua himpunan ini. Berarti ada di himpunan anggota A itu 2 dan 3. Di B juga 2 dan 3. Sehingga 2 dan 3 ini dibuang. Ya. Sehingga nanti datanya itu hanya 1 dan 4. Karena kalau anggota ini, ya, masih mengandung ini, maka nanti akan dibuang, dikurangkan. Jadi kita kurangkan aja. Semua anggota yang ada di B ini, jika terdapat di A, maka kita hilangkan. Ya. Maka dapat dituliskan A difference B itu adalah hasilnya 1,4. Ya. 1,4. Nah, kalau dilambangkan dalam bentuk atau digambarkan dalam bentuk diagram Venn, jadi nanti A difference B ini maka hanya ada anggota A aja yang tidak mengandung anggota B. Ini yang disebut dengan difference atau selisih. Nah, bagaimana implementasinya di dalam aljabar relasional untuk tabel? Difference atau selisih itu akan menghasilkan semua record yang terdapat pada suatu tabel tetapi tidak terdapat pada tabel lainnya. Ya, seperti tadi, terdapat pada satu himpunan tetapi tidak terdapat pada himpunan lainnya. Nah, kalau diimplementasikan pada suatu tabel, maka kedua tabel tersebut, ya, akan dicari selisihnya. Dan kedua tabel tersebut harus sesuai. Jadi kalau dinyatakan untuk notasi seperti ini, ya. Jadi nama relasi 1 atau tabel 1 difference kita kurangkan dengan tabel 2 atau nama relasi 2, maka kira-kira akan menghasilkan hasilnya adalah seperti ini, ya. Anda perhatikan contohnya, misalnya begini. Tabel 1 kita gunakan lagi dengan contoh tadi, ada nama khususnya, ya. Kemudian tabel 2 juga ini ada. Nah, kalau tabel 1 difference tabel 2 atau tabel 1 kita cari selisihnya dengan tabel 2, maka semua anggota tabel 1, ya, yang tidak terdapat pada tabel 2. Nah, kalau kita perhatikan di sini database BCS di sini tidak ada di tabel 2, maka itu kita ambil. Kemudian algebra MCS kita cari di sini, tidak ada algebra MCS, maka di sini kita tuliskan sebagai hasilnya. Inilah difference. Jadi selisih dari dua himpunan kalau diterapkan dalam aljabar relasional merupakan selisih dari dua buah tabel yang menghasilkan sebuah tabel di mana datanya itu berisi data-data yang tidak terdapat pada tabel lainnya. Gitu. Kemudian ada lagi yang disebut dengan istilah Cartesian product atau diindonesiakan dengan produk Cartesius. Ya. Ini himpunan merupakan sebuah himpunan perkalian dari dua buah himpunan A dan B. Dilambangkan dengan tanda kali seperti ini. Ya. Ini yang disebut dengan Cartesian product atau produk Cartesius. Ya. Contohnya begini. Jika ada sebuah himpunan di mana anggotanya terdiri dari X, Y, dan Z. Dan himpunan lain, sebuah himpunan kita sebut aja B,
terdiri anggotanya 1, 2, dan 3. Maka produk kartesius dari A dan B ini adalah X, 1, X, 2, X, 3, ya. Jadi Y, 1, Y, 2, Y, 3, Z, 1, Z, 2, dan Z, 3. Jadi seperti perkalian matriks, ya. Matriks. Contohnya begini. Tadi ada A yang anggotanya X, Y, dan Z, ya. Dan B 1, 2, dan 3. Maka yang disebut dengan Cartesian product itu A kali B adalah seperti perkalian matriks itu. X kali 1, X, 1, X kita kalikan 2, X, 2, dan X kali 3, X, 3. Begitu juga dengan Y dan Z. Jadi hasilnya itu adalah ini. Ini yang disebut dengan Cartesian product, ya. Nah, Cartesian product ini kalau diterapkan di dalam aljabar relasional, ini sama seperti perkalian tabel, ya. Jadi ada tabel 1, mana anggotanya A, B, C, dan D, dan tabel 2, X dan Y, maka ini akan menghasilkan sebuah tabel yang terdiri dari 2 atribut, ya. Jadi ada 2 atribut, di mana hasilnya adalah A kali X, AX, A kali Y, AY, B kali X, ini BX, B kali Y. Nah, ini kita kalikan semuanya. Akan menghasilkan jumlahnya, kalau di sini 4 kali 2 pasti ada 8 record, dan dijumlahkan atributnya. Begini, ini yang disebut dengan Cartesian product, ya. Contoh, ini ada tabel wali dan mahasiswa, ya. Walinya ada 2 atributnya, yaitu kode dan wali. Sedangkan mahasiswa itu atributnya ada 3, masing-masing mahasiswa, SKS, nama mahasiswa, SKS, dan IPK-nya. Ini kalau kita Cartesian product kedua tabel ini, maka akan menghasilkan tabel. Jumlahnya, perhatikan, jumlah atributnya merupakan penjumlahan dari atribut kedua tabel ini. Jadi kalau di sini yang pertama tabel wali ada 2, tabel mahasiswa 3, maka akan menghasilkan 5 buah atribut. Kemudian isinya sendiri kita jumlahkan. Kalau di sini 2, ya, 2 recordnya, di sini ada 3, maka kalau kita kalikan 2 kali 3 pasti ada 6. Jadi yang pertama adalah kode wali Winata, nama mahasiswa bimbingannya adalah Susi dengan SKS 18 dan IPK 2,03. Kemudian masih Winata lagi untuk Tony dan Wandi. Kemudian nama wali Adelia, ini nama. Nah, ini yang disebut dengan operasi Cartesian product, ya, product. Baik, saya lanjutkan, ya. Kemudian ada yang operasi khusus untuk aljabar relasional, ya. Ini kalau tadi berkaitan dengan teori himpunan, ini adalah aljabar relasional yang khusus untuk dibuat untuk basis data relasionalnya. Yang pertama adalah select. Select ini menghasilkan nilai untuk semua atribut yang ditemukan di dalam tabel. Input berupa sebuah tabel dan hasilnya juga berupa sebuah tabel. Ini, ya, ini sigma huruf kecil, ya. Kemudian ini sigma, ya, bacanya. Jadi kalau sigma huruf besar itu seperti huruf E besar, tapi kalau huruf kecilnya Yunani ini disebut dengan sigma. Kemudian ini ada kondisinya, pilihannya, kemudian nama relasinya. Nah, misalnya yang kita pilih ini adalah record 2 dan record 3. Hasilnya ya record 2, record 3. Contohnya seperti ini, ya. Ada sebuah tabel mahasiswa, ya, dengan
jumlah datanya ada 6, kemudian datanya seperti itu. Nah, kemudian kita nyatakan ya, sigma untuk SKS lebih besar sama dengan 20 terhadap tabel mahasiswa. Maka akan dicari nanti data yang kita pilih itu adalah semua data mahasiswa yang memiliki SKS yang diambil itu lebih besar dari atau sama dengan 20. Nah, di sini ada 3 orang. Masing-masing Tony, kemudian Wandi dan Benny. Ini select ya. Kemudian contoh lain ya. Select SKS lebih besar select ya, atau sigma SKS sama dengan 18 atau IPK-nya lebih kecil dari 3. Jadi kita ambil dari tabel mahasiswa ini di mana nanti SKS-nya itu sama dengan 18 atau IPK-nya lebih kecil dari 3. Jadi yang persis diambil adalah SKS-nya 18 dan yang kedua IPK-nya lebih kecil dari 3. Siapa saja yang IPK-nya lebih kecil dari 3. Ini contoh kedua untuk sigma ya, atau select. Kemudian ada lagi istilah project ya. Project ini menghasilkan daftar semua nilai untuk atribut yang dipilih. Ini dilambangkan dengan P ya. Daftar atributnya, kemudian nama relasinya. Jadi nanti akan memilih kolom-kolom yang akan ditampilkan. Maka hasilnya sesuai dengan yang dipilih. Contoh di sini adalah C2 dan C5. Mari kita lihat contoh pada tabel berikut. Pada tabel ini ya, kita lihat P nama diambil dari tabel mahasiswa. Maka yang ditampilkan hanya kolom nama saja. Ya. Ini adalah P. Ya. P ini artinya memilih kolom yang akan ditampilkan. Kemudian ada lagi join. Nah, ini nanti banyak untuk relasi. Kita akan belajar kalau sudah menggunakan SQL nanti bagaimana menghubungkan dua buah tabel ya, dengan perintah join. Jadi join ini perintah-perintah khusus di dalam aljabar relasional. Join itu digunakan untuk mengkombinasikan tuple atau record dari dua tabel yang berbeda menjadi satu tuple atau satu record. Join memiliki kemampuan untuk mendukung basis data relasional. Jadi nanti join ini banyak digunakan untuk basis data relasional. Ya. Memungkinkan penggunaan tabel terpisah yang dihubungkan melalui atribut yang sama. Nah, notasinya ini seperti tanda silang seperti ini. Ya. Jadi nama relasi 1, relasi 2 kita joinkan. Ada beberapa istilah join ya. Yang pertama disebut dengan natural join. Ini menghubungkan tabel dengan memilih hanya record dengan nilai yang digunakan bersama-sama pada atribut yang sama. Operator ini akan menghasilkan 3 tahapan proses. Jadi prosesnya, tahapan-tahapannya ada 3 yang harus dilalui untuk menghasilkan sebuah natural join. Pertama nanti kita produk. Jadi kedua tabel itu kita produkkan, kemudian kita select, kemudian baru project. Mari kita lihat contohnya. Misalnya ini kita joinkan antara tabel mahasiswa dan tabel wali. Di tabel mahasiswa ada kode wali, ya. Ada kode wali yang merupakan primary key pada tabel wali. Jadi di sini kode walinya ada. Nah, maka langkahnya ya, ini kalau kita lakukan join, langkah pertamanya adalah produk. Jadi
kedua tabel ini kita kalikan. Tadi ingat ya, kalau di sini ada 4 record, di sini ada 8 record termasuk yang kosong ya, yang kosong misalnya. Atau di sini kita ambil aja yang ada isinya 3 gitu. Maka nanti pasti akan terdapat 12 ya. Terdapat 12 record, dan kolomnya atau atributnya di sini ada 4, di sini ada 2, akan terdapat 6 atribut, 6 kolom dan 12 record. 1 2 3 4 5 6 atribut atau 6 kolom, dan di sini ada 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jadi ini hasil perkalian ya, disebut dengan produk, Cartesian product. Seperti contoh di depan tadi. Ini hasil operasi natural join tahap 1. Jadi tahap 1 ini dengan cara dua tabel tadi kita Cartesian product. Kemudian berikutnya adalah tahap kedua, select. Select ini memilih kolom mana saja yang akan diambil. Nah, pada tahap 2 ini kita menemukan ada 6 kolom, tetapi ada 2 kolom yang sama ya. Maka nanti yang kita pilih salah satu aja ya, karena ini sama, jadi kita pilih nanti salah satu. Maka kita pilih mahasiswa, SKS, IPK, kode wali, dan walinya siapa. Sehingga dari tahap 2 ini ya, nanti diperoleh pada tahap 3 seperti ini ya. Jadi projectnya pada tahap 3 ini adalah akan menghasilkan pada tahap 3 inilah yang disebut dengan natural join-nya ya, projectnya. Tadi project, ingat di sini ya. Project itu menghasilkan daftar semua nilai untuk atribut yang dipilih ya. Jadi kalau select tadi ya, kita memilih untuk kolom-kolom atribut tertentu. Nah, pada project ini yang kita pilih adalah ya, pada project ini yang kita pilih 5 kolom. Maka inilah hasil akhir dari sebuah natural join. Perhatikan di sini natural join ya, hasilnya seperti itu. Nah, bentuk join yang berikutnya ada yang disebut dengan full outer join. Full outer join, pada full outer join pasangan data yang tidak cocok akan tetap dipertahankan, dan nilai untuk tabel lainnya yang tidak cocok akan dibiarkan kosong, dilambangkan seperti ini. Jadi pada full outer join, perhatikan di sini, perhatikan ya, tabelnya. Kita kembali lagi pada tabel ini dulu ya, tabel sini. Nah, kalau pada natural join yang ditampilkan hanya yang memiliki dan bersesuaian ke kedua tabel ini. Contoh, pada tabel mahasiswa ada kode wali 4, tetapi tidak terdapat kode wali 4 di sini. Maka yang ditampilkan pada natural join yang hanya ada kode wali pada tabel mahasiswa dan kode wali pada tabel wali, ini yang bersesuaian. Satu ada, dua ada. Maka yang ditampilkan di sini nanti pada natural join tadi hanya data-data yang kode walinya ada di sini. Sebaliknya, data juga yang ditampilkan jika ada data wali, tetapi di sini tidak ada pasangannya pada tabel mahasiswa, maka tidak ditampilkan. Jadi pada natural join kalau kita perhatikan, tabel yang ditampilkan itu kedua-duanya kode wali ini harus ada di sini. Ya. Jika tidak, maka tidak perlu ditampilkan. Itu natural join. Kalau full outer join, ya,
semua pasangan data ini akan ditampilkan. Jika tidak ada referensinya, maka dikosongkan. Contoh, misalnya Susi, kode walinya 4, tetapi di sini tidak terdapat kode wali 4, sehingga nama walinya tidak ada. Tidak ada 4, maka ini tetap ditampilkan, tetapi nama walinya kosong. Sebaliknya, data wali 3 ini ada pada tabel wali, tetapi tidak terdapat pada tabel mahasiswa. Maka data ini tetap ditampilkan, Sumantri ini, tetapi baik nama mahasiswanya, SKS, IPK, dan kode walinya itu akan kosong. Di sini yang diambilkan mahasiswa, SKS, dan IPK-nya sengaja dikosongkan. Perhatikan untuk full outer join. Ya. Jadi full outer join, jika bersesuaian, itu maka diambilkan lengkap. Tadi kode wali 1 ada di tabel wali, namanya ada. Rudi juga ada, punya kode wali 2. Nah, sebaliknya tadi di tabel wali ada kode wali 3, tetapi tidak ada mahasiswa yang memiliki kode wali. Ini tetap ditampilkan sekalipun tidak ada datanya. Ini ya, full outer join sifatnya seperti itu. Jadi pada full outer join, pasangan data yang tidak cocok akan tetap dipertahankan atau tetap ditampilkan, dan untuk nilai lainnya yang tidak cocok akan dibiarkan kosong. Ini maksudnya. Contoh lain adalah Susi. Itu kode wali 4, tetapi tidak terdapat kode 4 itu pada tabel wali, maka nama walinya kosong. Tetapi data itu tetap ditampilkan. Itu full outer join. Ya. Kemudian left outer join. Left outer join, pada left outer join, pasangan data yang tidak cocok hanya pada tabel sebelah kiri yang akan tetap dipertahankan dan nilai relasinya dibiarkan kosong. Namanya juga left outer join. Jadi kalau ada dua join, dua tabel seperti ini ditampilkan seluruhnya sekalipun tidak ada pasangannya di sini. Sebagai contoh, ini 4. Tidak ada pasangan kode wali 4 pada tabel wali, itu akan tetap ditampilkan seluruhnya. Nah, yang penting pada tabel sebelah kiri, makanya left outer join ya, yang sebelah kiri. Nah, kebalikannya adalah right outer join. Pada right outer join, data yang ditampilkan seluruhnya itu yang berasal dari tabel sebelah kanan, sekalipun tidak ada pasangan yang cocok di sebelah kirinya, tetapi dia akan ditampilkan semuanya. Contohnya tadi ya, pada tabel kode wali itu semua tabel, semua ini akan ditampilkan 1, 2, 3 ada semua, sekalipun yang nomor 3 kode wali 3 itu tidak memiliki relasi atau data yang cocok atau data yang bersesuaian dengan data mahasiswa sama 3. Tapi yang sebelah kanan akan tetap dipertahankan seperti ini. Yang kanan 1, 2, 3 dimuncul, pokoknya ada semua. Di sini kalau ada 4, di sini tidak ada, ini yang dibuang. Nah, ini beberapa join. Jadi ada full outer join, kemudian ada left outer join, ada lagi right outer join, dan natural join. Jadi ingat, gampang sekali untuk mengingatnya. Untuk natural join ya, itu semua data yang bersesuaian yang ditampilkan. Jadi kalau salah satu tabel itu tidak ada yang bersesuaian, yang diacu, maka akan dihilangkan. Jadi seluruhnya harus bersesuaian. Kalau full outer join, baik ada pasangan maupun tidak ada pasangan, semua datanya ditampilkan, seluruhnya full. Itu adalah full outer join. Ya. Kemudian left outer join, semua data yang ada pada tabel sebelah kiri ditampilkan semuanya, sekalipun tidak ada pasangannya yang ada di sebelah kanan.
ya. Sebaliknya, yang right outer join itu semua data yang di sebelah kanan akan ditampilkan sekalipun tidak memiliki pasangan data pada tabel sebelah kiri, ya. Jadi yang ditampilkan seluruhnya right, ya, sebelah kanan, ada atau tidak ada pasangannya. Oke, nah ini aljabar relasional, ya. Kemudian yang berikutnya ada lagi yang disebut dengan istilah division. Division ini adalah division pembagian, ya. Memerlukan dua buah relasi, masing-masing relasi 1 dan relasi 2 atau tabel 1 dan tabel 2. Di mana isi relasi 2, isi dari tabel 2 merupakan himpunan bagian dari relasi 1 dan relasi 2-nya tidak kosong. Jadi seperti ini, ya, himpunan bagiannya. Nah, kalau ada A, X, ini kita bagi dengan A, hasilnya X. Ya. A, Y, kita bagi dengan A, Y. Jadi ini kebalikannya tadi. Kalau Cartesian product itu merupakan perkalian, kalau di sini merupakan pembagian hasilnya. Jadi kalau mau gampangnya, hasilnya ini kalau kita kalikan kembali, maka akan menjadi hasil dari tabel 1. Jadi tabel 1 kita bagi dengan tabel 2 akan menghasilkan tabel ini. Jadi ini pembagian, kebalikan dari Cartesian product. Ini yang disebut dengan division, ya. Contohnya begini, ya. Ini kita bagi sistem BCS tidak ada, ya, database BCS dan database MCS. Nah, ini dua-duanya ada, maka menghasilkan database, gitu ya. Jadi kalau kita balik database, kita kalikan BCS akan menghasilkan database BCS, dan database kita kalikan dengan MCS akan menghasilkan ini. Ini adalah contoh operasi division, ya. Baik, itu tadi beberapa istilah di dalam aljabar relasional. Nanti akan kita lanjutkan dengan kamus data dan katalog sistem. Kamus data dan katalog sistem. Ya. Kamus data itu berisi metadata. Metadata itu data yang berisi tentang data yang menjelaskan tentang data, ya. Jadi untuk menjelaskan secara rinci catatan semua tabel di dalam suatu basis data, itulah kamus data, ya, metadata. Nah, sebagai contoh kamus data itu seperti yang ada di dalam atau di layar ini, ya, tabel-tabel. Ya, jadi nanti ada penjelasan tentang nama tabelnya apa, atributnya apa saja, kemudian tipe datanya apa, formatnya, kemudian range-nya, ya, sampai primary key-nya. Kemudian kalau dia ada relasi dengan tabel lain, nama tabel referensinya apa saja, ya. Ini yang disebut dengan metadata, ya. Data dictionary. Jadi kamus data itu berisi tentang metadata. Nah, ini bisa diakses, ya. Jadi informasi tentang ini, format tabelnya apa saja. Yang paling sederhana sebagai contoh, kalau kita menggunakan MySQL, ya. Coba saya akan masuk ke MySQL. Jadi sebagai contoh bisa dilihat di sini. Nah, kita bisa menampilkan, ya, untuk metadata tadi cukup dengan menuliskan show column from bengkel. Bengkel ini adalah nama, kita sebutkan dulu nama basis datanya, ya. Nama basis datanya, nama database-nya, sebagai contoh bengkel. Kemudian di dalam bengkel ini ada tabel yang namanya motor, ya. Kita ingin melihat penjelasan tentang nama tabelnya apa, kemudian fieldnya apa saja, tipe datanya. Nah, cukup dituliskan seperti ini, kemudian kita jalankan, ya, dengan perintah go tadi, maka akan ditampilkan seperti ini. Jadi dijelaskan tentang
tabel motor ini. Nama fieldnya apa saja, tipe datanya yang kita pakai, lalu ini constraint-nya boleh null atau tidak. Nah, kemudian kalau dia sebagai primary key, di sini akan dijelaskan. Kalau ada nilai atau harga defaultnya, nilai defaultnya akan dimunculkan di sini. Ini contoh, sebagai satu contoh yang disebut dengan data dictionary, ya, data dictionary, penjelasan tentang itu. Nah, kemudian yang lebih besar lagi ada yang disebut dengan istilah katalog sistem. Adalah kamus data sistem yang sangat detail, ya, menggambarkan semua objek di dalam suatu basis data, ya. Jadi basis data yang dibentuk sistem di mana tabel-tabelnya menyimpan isi dan sifat-sifat basis data. Jadi penjelasan tentang kapan basis datanya di-create, tabelnya isinya apa saja, dan seterusnya. Penjelasan tentang basis data secara keseluruhan, ya. Tabel-tabelnya dapat diproses seperti tabel lainnya, ya. Secara otomatis ini menghasilkan dokumentasi basis data. Nah, sebagai contoh di dalam MySQL, kita kembali lagi ke MySQL ini. Ini tabel-tabel itu bisa kita akses, semua datanya ada di dalam sebuah basis data yang disebut dengan information scheme, ya. Di dalam information scheme ini, skema ini, jadi semua data-data tentang tabel dan apa semua dijelaskan, dan ini kita bisa akses, ya. Sebagai contoh misalnya tabel ini. Nah, ini dia penjelasan tentang seluruh sistem yang ada, tabel name-nya, ya. Kemudian tipe tabelnya apa, memori dan seterusnya ini, ya, information scheme namanya. Nah, ini sebagai katalog sistem, ya. Sebagai katalog sistem yang menginformasikan semua objek di dalam suatu basis data, ya. Jadi secara luas, secara umum gambarannya ada di sana. Itulah yang disebut dengan katalog sistem. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Nanti bisa Anda coba ketika Anda praktikum untuk mengakses apa itu metadata, ya, atau data dictionary, dan coba juga melihat untuk katalog sistemnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.